warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdurrahman dalam program Kultum Digital Ramadan yang diselenggarakan oleh Format Iksab Jakarta. Jangan lupa sebelum menyaksikan tayangan ini untuk like, comment, share, dan subscribe agar video tayangan ini dapat disaksikan oleh lebih banyak orang di luar sana. Kembali lagi bersama saya dalam edisi kedua Kultum Digital Ramadan. Kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu makna puasa. Berbicara mengenai makna puasa, kita bisa melihatnya dari pengertian secara bahasa dan istilah. Puasa secara bahasa berarti menjaga atau mencegah. Puasa secara istilah adalah menjaga diri dari makan, minum, dan menjaga diri dari bersetubuh mulai dari waktu fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, berbicara mengenai makna puasa, kita tidak bisa terpaku hanya pada makna bahasa dan istilah saja. Karena jika kita melakukan hal itu, kita akan menyempitkan keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam puasa itu sendiri. Karena puasa itu sendiri memiliki makna filosofis yang lebih dalam daripada sekedar makna istilah dan bahasa. Secara filosofis, puasa adalah upaya diri dari menjaga akan hawa nafsu dan syahwat. Kenapa menjaga nafsu dan syahwat menjadi makna filosofis dari kita berpuasa? Karena menjaga diri dari dua hal tersebut, jika diibaratkan oleh Nabi, menjaga nafsu dan syahwat merupakan jihad yang lebih besar daripada jihad di medan perang. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadisnya yang berbunyi, afdalul jihadi ayyajahadar rajulu nafsahu wa hawahu. Akhrajahu Ibnu Najjar dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dari hadis di atas sudah jelas dikatakan jika sebaik-baiknya berjihad adalah jihadnya seseorang melawan hawa nafsu dan dirinya sendiri. Namun, lagi-lagi, puasa tidak hanya sebatas menjaga hawa nafsu dan syahwat saja. Karena di sisi lain, menurut Imam Al-Ghazali, makna puasa lebih luas atau lebih dalam daripada hanya sekedar menjaga nafsu dan syahwat saja. Lebih jauh beliau menjelaskan puasa adalah menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat dibenci oleh Allah, yang bisa dilakukan oleh mata, lisan, telinga, atau tangan kita. Jadi, menjaga diri dari mengatakan hal yang sia-sia atau mendengarkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tujuan kita dari berpuasa. Namun lagi-lagi, walaupun menjaga nafsu dan syahwat sudah cukup menjadi syarat sah berpuasa bagi ulama fikih, di sisi lain, menurut para ulama ahli hikmah, menjaga nafsu dan syahwat tidak cukup untuk menjadi syarat sah berpuasa seseorang. Lalu, bagaimana puasa yang syah menurut para ulama ahli hikmah? Menurut mereka, puasa yang sah adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apa sebenarnya puasa yang diterima itu? Puasa yang diterima adalah puasa yang tercapai maksudnya. Lalu apa maksud berpuasa itu?
Maksud dari kita berpuasa adalah agar diri kita sebagai manusia biasa bisa mengambil pelajaran dari berpuasa itu agar kita menjadi pribadi yang berakhlak baik, berakhlak terbaik, berakhlak seperti malaikat, berakhlak seperti para nabi, khususnya berakhlak seperti Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan seperti itu, tentu kita harus menjaga diri sebaik mungkin saat kita berpuasa. Kita hendaknya menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa mengurangi atau menghapus pahala puasa kita itu sendiri. Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, beliau menerangkan tentang beberapa hal yang bisa menghapus pahala puasa seseorang. Hadisnya berbunyi, An Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsat asya'a tuhbitus shaum, al-kadhibu wal ghibah wan namimah wal yaminu wal ghamus wan nadru bisyahwah. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ada 5 hal yang bisa mengurangi atau menghapus pahala puasa seseorang. Yang pertama yaitu berbohong, ghibah, mengadu domba, bersumpah palsu, dan melihat dengan syahwat. Dengan pegangan hadis di atas, sudah sepatutnya kita menjaga puasa kita dari hal-hal yang bisa menghapus pahala puasa kita itu sendiri, agar puasa yang kita jalani mendapat hasil yang maksud, agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berpuasa tapi hanya menahan haus dan lapar. Agar kita tidak termasuk dalam sabda Nabi dalam hadisnya yang berbunyi, wa kam min shaimin laisa siyamuhu illal ju'u wal atsyu, akhrajahu an-Nasa'i. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan kami terus di program Kultum Digital Ramadan di channel Format Jakarta. Terima kasih.